Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Azhara Dewi Agesta dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 3B. Di sini aku akan membahas mengenai akuntabilitas dan patologi birokrasi. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Sedangkan akuntabilitas birokrasi, yaitu lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat dan harus mempertanggungjawabkannya secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali aparatur pemerintah yang melayani kepentingan publik masih belum menyadari apa fungsi mereka sebagai pelayanan masyarakat, di mana ketentuan bahwa pegawai pemerintah mempunyai kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik, sehingga bukan melayani masyarakat, tetapi masyarakat yang melayani birokrasi. Ini terlihat jelas dari sikap para birokrat yang tidak melayani masyarakat secara efisien, adil, dan transparan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Robert. Ia berpendapat bahwa mengecam pemikiran-pemikiran akuntabilitas tersebut sebagai formalistik dan menyesatkan di dalam praktek. Akuntabilitas legal hanyalah sebagai pajangan. Ia sama sekali tidak berbeda dengan kepentingan publik yang lebih sering digunakan sebagai pemanis bibir. Aparatur di dalam praktek justru lebih sering bertindak untuk meneguhkan kelompok-kelompoknya sendiri. Adapun faktor-faktor penghambat terlaksananya akuntabilitas. Yang pertama itu ada populasi yang kurang peduli. Populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah-masalah sosial cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap kurangnya akuntabilitas, malapraktek, nepotisme, sogok-mesogok hingga korupsi. Semakin kurang rasa saling tolong-menolong di antara anggota dan kelompok masyarakat, akan semakin tinggi pula rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah. Setiap individu yang memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesengsaraan orang lain, sehingga lupa pada berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah yang akan mengurangi akuntabilitas. Yang kedua ada pegawai dengan standar gaji yang kurang. Kemiskinan, kelangkaan, dan job insecurity memicu orang untuk menganggap normal bukan hanya korupsi, melainkan juga sogok-mesogok. Tidak seperti di negara lain yang sudah maju, standar gaji sudah dimaksimalkan setara dengan kebutuhan untuk menopang kehidupannya dan keluarganya. Pegawai dengan standar gaji di bawah kebutuhan minimum cenderung mencari penghasilan tambahan. Hal ini mengakibatkan terabainya akuntabilitas dan mendorong malapraktik di dalam administrasi publik. Yang ketiga ada kultur faktor. Budaya yang berkembang dalam masyarakat di mana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarganya dan kerabatnya dibandingkan melayani publik merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Hal-hal yang demikian ini mendorong suburnya suasana kolusi, dan nepotisme. Kondisi budaya bangsa yang kurang baik biasanya didukung dengan buruknya kondisi perekonomian mereka. Walaupun para pejabat tersebut sudah cukup berada, namun kerap kali hal ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya budaya kemiskinan yang melekat pada sebagian besar bangsa tersebut, sehingga mereka saling berebutan dan tidak menyukai antrian dalam mendapatkan sesuatu. Dan yang terakhir ada government monopoly. Dalam kondisi di mana sumber daya tersentralisasi di tangan pemerintah dan setiap keputusan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukan tanggung jawab sehingga sulit mengelola, memantau, dan mengevaluasinya. Birokrasi yang terlalu besar dan berbelit-belit telah mengurangi pelaksanaan akuntabilitas. Pada negara dengan sistem sentralisasi penuh, akuntabilitas tidak diperlukan karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik. Masyarakat hanya menjadi penonton dan kadangkala menjadi pelengkap penderita dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Lalu kita masuk
di materi patologi birokrasi. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antara variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, sehingga berakibat pada perilaku para birokrat menjadikan kondisi ini untuk memudahkan mereka dalam mementingkan kepentingan pribadinya, baik menyangkut politis, ekonomis, sosial, kultural, dan teknologikal, sehingga kinerja birokrasi berjalan tidak linear. Berikut ada macam-macam patologi birokrasi yang saya ambil hanya 5 dari sekian banyak macam-macam patologi birokrasi di Indonesia. Yang pertama ada paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan tersebut. Yang kedua ada pembengkakan anggaran. Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan, semakin besar pula peluang untuk memarkup anggaran. Tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik. Juga terdapat tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran, sehingga memunculkan inisiatif pada orang-orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran, dan kecenderungan dalam birokrasi mengalokasikan atas dasar input. Yang ketiga ada prosedur yang berlebihan. Prosedur yang berlebihan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. Keempat ada pembengkakan birokrasi. Pembengkakan birokrasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meningkatkan beban kerja dan lain-lain, yang sebenarnya struktur ini tidak terlalu diperlukan keberadaannya di dalam birokrasi. Yang terakhir ada fragmentasi birokrasi. Banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi, tetapi lebih kepada motif tertentu. Ada alternatif pemecahan masalah patologi. Yang pertama, dalam hubungan dengan berpola patron klien, tidak memiliki standar pelayanan yang jelas atau pasti, tidak kreatif, perlu pembuatan peraturan undang-undang pelayanan publik yang memihak pada rakyat. Kedua, dalam hubungan dengan struktur yang gemuk, kinerja yang berbelit-belit, sehingga perlu dilakukan restrukturasi birokrasi pelayanan publik. Dan yang terakhir, untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, selain hal-hal di atas, diharapkan pemerintah menetapkan perundang-undangan di bidang informatika atau IT sebagai bagian pengembangan dari pemanfaatan e-government, agar penyelenggaraan pelayanan publik terdapat transparansi dan saling kontrol. Berikut sumber-sumber yang saya pakai dalam menyajikan materi-materi di dalam PPT ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi, dan terima kasih untuk para teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya dalam membahas